Tahukah kamu, di bursa kita ada saham yang pernah membagikan dividen sebanyak 4 kali dalam setahun? Pada video ini, kita akan simulasikan secara sederhana, menggunakan dua contoh saham yang mempunyai histori pembagian dividen sebanyak 4 kali dalam setahun. Sebelum lanjut, informasi pada video ini bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama, saya gunakan contoh saham di sektor batu bara, yaitu Baramurti Sukses Sarana Tbk, dengan kode saham BSSR. Saham yang listing di bursa sejak tahun 2012 ini, sejak tahun 2015 mulai membagikan dividen, dan tidak pernah absen membagikan dividen setiap tahunnya, sampai tahun 2023 lalu. Saham BSSR, rata-rata membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam setahun, tidak peduli harga batu bara dunia naik maupun turun. Dan pada tahun 2022, saat pesta dividen saham-saham batu bara saat itu, BSSR membagikan dividen sebanyak 4 kali dalam setahun. Pada simulasi ini, kita akan menggunakan metode lump sum untuk yang mempunyai modal besar di awal, dan metode cicil beli, atau yang sering disebut dollar cost averaging. Untuk metode lump sum sekali beli, di sini kita gunakan contoh modal sebesar 10 juta. Hasilnya, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Mulai dari tahun 2021, dibeli saat saham BSSR membagikan dividen di bulan Mei tahun 2021, dengan harga rata-rata saat itu, yaitu sekitar Rp2.200 per lembar saham, dengan jumlah lot yang didapatkan adalah 45 lot. Di tahun 2021 kita baru menerima dividen sebanyak 2 kali saja. Kemudian lanjut di tahun 2022, pada bulan Januari, Mei, September, dan Desember saham BSSR total membagikan sebanyak dividen 4 kali pada saat itu. Dan sampai bulan Januari 2024 ini, saham BSSR sudah membagikan dividen interim sebesar Rp118 per lembar saham. Sehingga, total dividen yang diperoleh dengan modal awal 10 juta, sekitar 14 jutaan. Dan masih mempunyai potensial profit, sekitar 7 jutaan, apabila kita belum menjual saham BSSR sampai pembagian dividen terakhir. Rekap data dan kesimpulan apakah investasi ini masih layak, atau tidak, akan kita bahas di akhir video. Selanjutnya, kita simulasikan menggunakan metode cicil beli, atau dollar cost averaging, yang bisa dilihat pada data berikut ini. Cicil beli kali ini, saya menggunakan contoh modal sebesar 1 juta, yang dibeli setiap hari cum date pembagian dividennya. Juga dimulai dari tahun 2021, saat pembelian pertama kita memperoleh sebanyak 5 lot saja. Kemudian, pembelian kedua di tahun 2021 kita sudah berhasil mengumpulkan 8 lot. Demikian seterusnya, sampai dengan bulan Januari 2024 ini, kita sudah mengumpulkan total 24 lot saham BSSR. Dengan total dividen yang berhasil dikumpulkan, hanya sekitar 4.600.000-an. Kemudian, dengan pembelian dicicil ini, harga rata-rata saham yang dimiliki juga akan mengikuti harga saham BSSR yang terus meningkat. Sehingga apabila masih hold sampai pembagian dividen terakhir, maka kita akan mengalami potensial loss, dengan minus sekitar 800.000-an. Nah, sampai di sini, tolong tulis di kolom komentar, menurutmu apakah lebih baik sekali beli, atau dicicil untuk saham BSSR ini? Kita lanjut ke simulasi yang kedua, adalah PT Selamat Sempurna Tbk, dengan kode saham SMSM. Merupakan saham di sektor yang memproduksi suku cadang otomotif, dan mesin industri. Selamat Sempurna didirikan pada tahun 1976, mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1980, kemudian melakukan IPO pada tahun 1996. Sejak tahun 1997, saham SMSM pertama kali tercatat membagikan dividen, kemudian sempat absen membagikan dividen di tahun 2001. Kemudian sejak tahun 2002, hingga saat ini saham SMSM tidak pernah absen membagikan dividen setiap tahunnya. Sejak tahun 2016, saham SMSM selalu membagikan dividen 4 kali dalam setahun.
Bahkan, tidak peduli saat pandemi COVID-19, di tahun 2020 dan 2021, Selamat Sempurna tetap membagikan dividen sebanyak 4 kali. Ini merupakan salah satu indikator, perusahaan yang konsisten menghasilkan laba bersih, dan peduli dengan investornya dengan tetap membagikan dividen. Kemudian, apakah dengan investasi pada SMSM, memang benar menguntungkan? Mari kita lihat bersama hasil simulasinya, pada data berikut ini. Pertama, dengan metode lump sum sekali beli, kita gunakan konsep yang sama dengan saham BSSR tadi, menggunakan modal 10 juta dan mulai dari tahun 2021. Dibeli saat saham SMSM membagikan dividen di bulan Juni tahun 2021, dengan harga rata-rata saat itu, yaitu sekitar Rp1.300 per lembar saham dengan kepemilikan saham sebanyak 77 lot. Di tahun 2021 kita sudah menerima dividen sebanyak 4 kali. Kemudian lanjut di tahun 2022, dan 2023 juga membagikan dividen 4 kali. Sehingga total dividen yang diperoleh dengan modal awal 10 juta, sekitar 1.900.000-an saja. Dan masih mempunyai potensial profit sekitar 5 jutaan, apabila kita belum menjual saham SMSM, sampai pembagian dividen terakhir di bulan November 2023. Selanjutnya, kita simulasikan menggunakan metode cicil beli, atau dollar cost averaging, yang bisa dilihat pada data berikut ini. Cicil beli di saham SMSM ini, juga menggunakan contoh modal sebesar 1 juta, yang dibeli setiap hari date pembagian dividennya. Juga dimulai dari tahun 2021, saat pembelian pertama kita memperoleh sebanyak 8 lot saja. Kemudian, pembelian kedua di tahun 2021 kita sudah berhasil mengumpulkan 15 lot. Demikian seterusnya, sampai dengan bulan November 2023 lalu, kita sudah mengumpulkan total 76 lot saham SMSM. Dengan total dividen yang berhasil dikumpulkan, hanya sekitar 1.200.000-an. Kemudian, dengan pembelian dicicil ini, harga rata-rata saham yang dimiliki juga akan mengikuti harga saham SMSM yang terus meningkat, sehingga apabila masih hold sampai pembagian dividen terakhir, maka kita masih mengalami potensial profit, sekitar 400.000-an. Dengan simulasi ini, menggunakan metode lump sum dan DCA, pada saham BSSR dan SMSM ini, bisa dicek pada data rekapitulasi berikut ini. Pertama, pada saham BSSR, dengan metode lump sum akan memperoleh hasil yang maksimal karena jumlah lot, dan dividen yang didapatkan lebih banyak, karena dari awal sudah memiliki lot yang lebih banyak. Namun, dengan metode DCA, di sini baru menggunakan modal 9 juta saja, dengan perolehan dividen yang jauh lebih sedikit, dan masih mengalami potensial loss, karena harga rata-rata BSSR yang meningkat, sedangkan harga sahamnya menurun. Kemudian yang kedua, pada saham SMSM, dengan metode lump sum total dividen yang diperoleh, lebih sedikit dari potensial profitnya. Ini disebabkan karena meskipun saham SMSM membagikan dividen sebanyak 4 kali, yield dividen yang dikonversikan masih tergolong kecil. Kemudian, dengan metode DCA akan menghabiskan modal yang lebih banyak, dengan potensial gain, dan total dividennya yang lebih sedikit dari metode lump sum. Kemudian, di sini juga saya rekap khusus untuk metode lump sum. Dibandingkan antara saham BSSR dan SMSM dengan modal yang sama, hasilnya jauh lebih optimal di saham BSSR, yang di sektor batu bara. Kemudian, khusus untuk metode DCA di sini, saham BSSR juga masih unggul dari hasil total dividen, namun untuk potensial gain saham SMSM masih dalam kondisi positif. Silahkan tulis di kolom komentar, bagaimana menurutmu hasil dari simulasi ini? Yang mana lebih layak untuk dijadikan investasi jangka panjang? Jika kamu ada saham lain yang membagikan dividen 4 kali juga, tolong diinfokannya. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari video ini dan bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video analisa saham selanjutnya.